قرمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca talafuz niat. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan futuhnya, dibukakan kepahaman untuk setiap pengajian yang kita ikuti dan diberikan kedalaman pemahaman ilmu, kemudian diberikan kita taubat nasuha, dipanjangkan umur kita dalam taat dan ibadah, didekatkan kita kepada orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama mereka dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimati ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibati bid-dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa'u. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tijad Ad-Darari. Kita ikuti baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa'u
له لا يلحق لا يلحق وجوده عدم والدليل على ذلك أنه لو لم يجب له البقاء لأمكن أن يكون فانيا لكن إمكان الفناء محال إذ لو كان فانيا لكان جائز الوجود لكن كونه جائز الوجود محال إذ لو كان جائز الوجود لكان حادثا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah miftahi babi rahmatillah al-qaimi bihuquqillah wa awamirillah wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa mawalah. Amma ba'du, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum. Perlunya kita ngaji tauhid. Seandainya pengajian tauhid itu jauh berpuluh-puluh kilometer tempatnya dan kita kondisi sakit, maka tetap diwajibkan kita untuk datang ke tempat kajian itu. Sebab pengajian tauhid itu akan membentuk diri kita menjadi orang-orang yang kenal kepada Allah, al-arif billah, orang yang kenal Allah. Dan tidak mungkin seseorang bisa beriman dengan penuh keyakinan kalau nggak ngaji tauhid. Dan juga tidak mungkin orang tersebut bisa sholat dengan khusyuk dan ikhlas kalau kagak ngerti tauhid. Masih ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran. Padahal selalu kita diingatkan, Rabbul Alamin, kita punya Rabb, kita punya Tuhan, kita punya pencipta, pelindung, perawat, pengatur, penjamin alam, yaitu Rabb. Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlunya. Makanya sering saya cerewetin. Perlunya ngaji tauhid. Orang nggak mungkin bisa khusyuk. Nggak kenal kok bisa khusyuk. Apa sih arti khusyuk? Asyik. Orang bisa ngobrol asyik kalau kenal, saling kenal. Obrolannya itu nyambung. Nggak terasa. Berjam-jam dia ngobrol, padahal yang diobrolin itu-itu juga. Tapi nggak terasa, saking asyiknya, saking khusyuknya. Sama saya umpamakan orang yang pacaran, udah saling kenal, saling cinta. Kalau nggak kenal nggak mungkin duduk berlama-lama, saling curiga yang ada. Tapi kalau saling kenal, saling cinta, begitu udah deket magnetnya,
duduk di pinggir kali dari mulai tank jam 8 malam, uncang-uncang kaki itu laki perempuan, ya, gerimis-gerimis, udara makin malam makin dingin, nggak terasa, sandalnya dan sepatunya nganyut nggak berasa itu. Berasa-berasa pas dia mau bangun udah azan subuh. Ayo udah azan subuh. Begitu pas dia bangun dilihat sendalnya udah nganyut. Saking apanya tuh? Saking asyiknya tuh, saking khusyuknya. Padahal nggak ngapa-ngapain, cuman pegangan tangan lihat nyengir. Pegangan tangan lihat nyengir, cuman segitu doang. Tapi asyik. Kenapa dia bisa asyik? Karena kenal siapa lawan bicaranya, siapa teman duduknya, dia kenal, asyik. Tapi kalau kagak kenal, sebentar-bentar celingokan, curiga, ada yang hilang apa enggak, ada yang hilang apa enggak. Kenapa? Sebab saling tidak mengenal. Nah, orang bisa khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam beribadah kalau dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dilakukan ikhlas, tidak mengharapkan pujian, tidak takut dengan celaan, la yakhafuna laumata laim, dia tidak takut walaupun orang mencela, walaupun orang menghina, walaupun orang mencibir, dia nggak takut. Kenapa? Sebab dia mempunyai Rabbul Alamin. Dia mempunyai Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur kehidupannya. Kalau kita kadang-kadang niat kita kalah sama keperluan yang nggak jelas. Kalah niat kita pengen ngaji, kalah dengan keperluan yang nggak jelas. Yang nggak jelas aja bisa bikin kita keliru, apalagi yang jelas. Ini perlunya. Dan jangan sampai kita salah nyari Tuhan. Sama orang Nasrani juga punya Allah. Allah, dia punya Allah. Cuman Allah yang mana? Oh Allah, iya Allah yang mana? Ini perlunya kita belajar tentang sifat-sifat uluhiyah. Dari wujud kita. Sekarang masuk kepada al-baqa. Makanya dalam mengartikan huwal awwalu wal akhiru, dialah yang keberadaannya tidak ada awalnya dan penghabisannya tidak ada akhirnya. Bukan Allah yang lebih dahulu dan Allah yang paling belakang. Saya pulang paling belakang karena udah nggak ada orang, tapi panitia masih ada, pengurus masih ada, tapi tetap kita bilang bahwa kita pulang paling belakang, udah nggak ada orang, dah bersih semuanya, ya. Tapi masih ada orang lain. Beda dengan al-baqa. Kalau kemarin al-qidam, la awwalalahu, keberadaan Allah tidak diawali oleh tiada. Tidak boleh kita mengatakan Allah udah ada dari dulunya. Barangan apa Allah adanya? Padahal keberadaan Allah karena zatul wajibul wujud, zat yang maha wajib adanya, keberadaan Allah la awwala lahu, tidak ada permulaannya, artinya tidak didahului oleh tidak ada. Sejak kapan? Tidak layak pertanyaan sejak kapan Allah ada. Orang kagak ada awalnya. La awwala lahu, nggak ada awalnya dan tidak didahului oleh tiada. Hanya Allah saja yang bersifat qidam. Maka dikatakan salbiyah. Selain Allah tidak mungkin punya sifat qidam.
Sekarang kita masuk kepada sifat baqa. Wa yajibu, wajib menurut hukum akal, bukan wajib menurut hukum syara. Beda. Kalau wajib menurut hukum syara, dikerjakan dapat pahala, ditinggal dapat dosa. Tapi kalau wajib menurut akal, ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Akal tidak terima kalau Allah dibilang tidak ada. Selalu ada. Wa yajibu, wajib menurut hukum akal. Fi haqqihi ta'ala, menerangkan tentang kebenaran Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai Rabb, Ta'ala yang maha tinggi sebutannya. Ya, jangan kita beranggapan yang maha tinggi tinggi tempatnya, tidak, maha tinggi sebutannya. Ya, al-baqa'u, yaitu sifat baqa, kekal. Wa ma'nahu, arti baqa, annahu ta'ala la akhir lahu, bahwa Allah yang maha tinggi sebutannya itu la akhir lahu, tidak ada akhirnya. Makanya nggak ada pensiunnya, nggak ada batas waktunya. Kalau presiden bisa pensiun, kalau udah pensiun, tanda tangannya udah nggak berlaku lagi. Tapi kalau Allah, hanya dialah yang mempunyai sifat baqa. Selain Allah tidak ada yang bersifat baqa. Seandainya dia kekal, dikekalkan oleh yang maha kekal. Seperti roh kekal. Tapi kekalnya roh dikekalkan oleh yang maha kekal, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bikin roh itu kekal yaitu Allah. Arasy kekal. Apakah dia kekal sendirinya? Tidak. Dia dikekalkan oleh yang maha kekal, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam surga kekal, khalidina fiha abada. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Sesungguhnya mereka yang beriman, kita insyaallah. Sesungguhnya mereka yang beriman, innal ladzina amanu, dan imannya itu diiringi dengan amal soleh, wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah dikatakan sebaik-baik manusia. Ya, kalau ditanya siapakah sebaik-baik manusia? Mereka yang beriman dan beramal saleh. Kata siapa? Kata Allah, ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum, balasan untuk mereka, jannatu adnin, surga Aden, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada 4 sungai. Kalau kita masuk dalam surga nanti ada mata air yang berbentuk sungai. Sungai ini keluar dari bolongan Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim itu ada 4 bolongan itu. Bismillahi, bolongan pertama, bolongan mim. Bismi. Yang kedua Allah, bismillahi. Bolongannya bolongan Allah tuh. Ada bolong. Ar-Rahman, bolongan mim. Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman tuh mimnya bolong. Yang keempat adalah bolongan mim, Ar-Rahim. Jadi ada 4 sungai yang keluar dari 4 bolongan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tuh. Jadi kalau kita mau bisa menikmati 4 sungai tersebut, maka sering-seringlah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada air tawar, ada air arak, ada air susu, ada air madu. Ya, jadi kita minum madu bukan pakai selokian lagi. Nyelam tuh di air madu, susu madu, minum sekenyang-kenyangnya itu. Ya, yang nggak punya duit bisa beli madu, di sono nggak usah khawatir. Madu kita, madu ajaib, keluar daripada Bismillahirrahmanirrahim. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Oh, berarti surga kekal, tapi dia bukan kekal dengan sendirinya, tapi dikekalkan oleh yang maha kekal, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya arti baqa di sini la akhira lahu, tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya, tidak ada penghabisannya. Ai la yulhiku wujudahu adamun. Ya, wujudnya Allah tidak diiringi oleh ketiadaan. Adam waktu pertama, la awwala lahu, Adam waktu terakhir, la akhira lahu. Jadi Allah tidak akan diiringi wujudnya, keberadaannya, eksistensinya dengan sifat Adam. Dikatakan Allahnya udah nggak ada. Maaf, berhenti aja kita beramal soleh. Kenapa? Allahnya udah nggak ada. Ya, nggak ada cerita Allah, nggak ada tuh. Maha transisi. Kenapa? Belum ada pemilihan Allah lagi. Jadi sekarang masanya masa kosong, nggak ada. Selalu ada. Ya, la akhira lahu. Wad dalilu ala dzalika, dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu baqa dan baqanya tidak ada akhirnya, annahu law lam yajib lahul baqa'u la amkana ay yakuna faniyan. Berarti kalau seandainya tidak wajib sifat baqa bagi Allah, maka ditetapkan bahwa Allah itu fanian, binasa. Ya, yang lain boleh binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di dunia ini fan, pasti binasa, pasti hancur, pasti dikatakan tidak ada. Wa yabqa, dan kekallah wajhu rabbika, zatnya Allah Ta'ala,
Dzil jalali wal ikram, yang maha mulia lagi maha tinggi kemuliaannya, maha agung, dzul jalali wal ikram, maha mulia. Ya. Nah, kalau kita ingin hidup kita dimuliakan selalu oleh siapa saja makhluk di dunia ini, perbanyak kita membaca zikir ya dzal jalali wal ikram. Ya, banyak. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Wahai zat yang memiliki al-jalal keagungan, wal ikram kemuliaan. Jadi kalau kita pengen selalu dimuliakan oleh makhluk di muka bumi ini, sering-sering memperbanyak baca dzal jalali wal ikram. Makanya di dalam ratib Al-Haddad selalu ada ucapan-ucapan ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, supaya hidup kita selalu bahagia, selalu mulia. Ya, nggak terasa kapan kita jadi orang mulia, tapi di mana kita duduk selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dikatakan laulam yajib lahul baqa'u la amkana ay yakuna faniyan. Kalau sifat baqa itu tidak wajib bagi Allah, maka ditetapkanlah bahwa Allah itu bisa saja fanian. Fanian itu binasa. Lakin akan tetapi imkanul fana'i lahu muhalun. Keberadaan Allah yang jadi fana itu muhalun, mustahil. Akal tidak diterima. Ya, akal tidak menerima kalau Allah itu tidak baqa. Ya. Selain Allah itu pasti binasa. Apa saja binasa, kecuali yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza law kana faniyan, apabila Allah itu fana, binasa, punah, tidak ada, lakana jaizal wujudi, maka keberadaan Allah itu bukan wajibul wujud, tapi sama dengan kita, jaizul wujud. Artinya adanya boleh ada, boleh tiada. Dan pasti keberadaannya didahului oleh tiada. Kenapa? Diakhiri juga oleh tiada. Maka bukan lagi wajibul wujud, tapi berubah keberadaan Allah menjadi jaizal wujud. Artinya keberadaannya boleh-boleh saja, boleh ada, boleh tidak. Lakin akan tetapi kaunuhu jaizal wujudi muhalun, keberadaan Allah yang jaizal wujud, artinya adanya boleh ada, boleh tiada, muhalun, akal tidak nerima. Akal tidak diterima. Jadi kalau Allah itu fana, suatu saat Allah itu nggak ada, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang akan menghisap kita? Siapa? Semuanya itu kembali kepada Allah. Wa ilaihi turja'ul umur. Kembali semuanya bermuara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin Allah itu dikatakan fana, akal tidak nerima. Ya. Lakana jaizal wujud, lakin kaunuhu jaizal wujudi muhalun. Idh law kana jaizal wujudi lakana hadisan. Kalau seandainya Allah itu dikatakan keberadaannya tidak wajibul wujud, tapi jaizul wujud, lakana hadisan, maka Allah bisa dikategorikan sebagai benda yang baharu. Artinya adanya ada awalnya, dan adanya pasti ada akhirnya. Ya. Jadi
wajib kita meyakini. Kalau kita yakin bahwa Allah itu selalu ada, selalu mengawasi kita, selalu mencatat apa yang kita lakukan melalui malaikat raqib dan atid, dicatat amal perbuatannya baiknya oleh raqib, perbuatan buruknya dicatat oleh atid. Bukan Allah berarti nggak mampu. Menunjukkan tentang keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu tidak zalim. Ada saksinya, mana catatannya? Ya, catatannya mana? Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kalau amal catatannya itu dikasih dari sebelah kanan, rapotnya dikasih dari sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka udah pasti hisabnya ringan, nggak bertele-tele. Ini yang kita harapkan itu. Nah, begitu kita baca lah, apa namanya, pada salat Jumat kita baca itu, habis marbikal a'la hal ataka hadithul ghasyiyah, ujungnya ada inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ada doa itu, Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan, jangan berat-berat, jangan bertele-tele. Tapi hisab yang ringan cuman asal doang, dihisabnya cuman asal, nanti diperiksa umpamanya di bandara, oh ya masuk, nggak bertele-tele hisabnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, siapa yang buku catatannya, rapotnya dikasih dari sebelah kiri atau wara'a dhahrihi, dari sebelah belakang, fasawfa yuhasabu fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Ini pasti bakal banyak penuh masalah, diperiksalah ke dalam-dalamnya itu. Sholatnya seperti apa, terus ke dalam diperiksain itu. Berat, ya. Nah udah begini, udah calon ini. Fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira, pasti dia akan dapat kapling yang namanya sa'ir. Apa tuh sa'ir? Neraka sa'ir, ya. Jangan sampai terjadi. Makanya kalau kita yakin bahwa Allah itu baqa, jadi kita nggak khawatir. Nggak khawatir tahajud, nggak khawatir, tenang-tenang aja. Kenapa? Pasti ada ganjaran pahalanya, pasti ada balasannya. Jadi kita mau sedekah seberapa saja nggak usah khawatir kita. Takut kagak kebayar, enggak. Tetap dilipat gandakan 10 kali lipat. Bahkan 1 jadi 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi nggak usah khawatir. Minimal 1 dibalas 10. Bisa juga 1 dibalas 700. Jadi kalau kita tahu bahwa setiap kita menginfakkan harta kita, baik yang kecil maupun yang besar, balasannya ada sampai 700 kali lipat tuh. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin. Jadi nanam seperak itu sama juga nanam sebiji. Ambatat sab'a sanabila, 1 biji tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap 1 tangkai berisi 100 biji. Berarti 1 dibalas 700, kalau 2 dibalas 1400. Ya. Jadi nggak ada rasa kita tuh pelit, rasa kekhawatiran. Ngapain banyak-banyak sedekah? Ntar Allah kagak mampu bayar. Enggak ada. Ya, Allah itu baqa. Semua apa yang dimiliki Allah baqa. Kekuasaannya, kekayaannya Allah itu baqa. Jadi nggak usah khawatir. Apapun yang kita lakukan berupa kebaikan, nggak usah khawatir tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cuma yang perlu dipertanyakan ikhlas atau tidak. Yang perlu dipertanyakan keikhlasannya. Dan orang tidak mungkin ikhlas kalau tidak kenal Allah. Orang tidak akan kenal Allah kalau kagak ngaji tauhid. Walaupun dikatakan dulu tadi malam saya sholat khusyuk banget kan. Khusyuknya kayak apa? Ya. Khusyuknya kayak apa? Masih kedengaran orang ngomong, masih keingetan. Ya. Orang ngomelin kita masih keingetan, orang cemburutin kita masih keingetan. Lagi sholat masih keingetan. Bagaimana mau khusyuk? Ya. Orang kalau udah khusyuk lupa segala macam. Tadi itu ke orang pacaran, mana ingat itu? Di rumah kompornya belum dimatiin, kagak keingetan. Saking khusyuknya, saking asyiknya. Nah, orang sendal sama sepatunya nganyut aja nggak berasa. Saking apanya? Saking khusyuknya, saking asyiknya. Lah sudah, kita seperti itu dalam beribadah kepada Allah. Timbul kekhusyuan, asyik ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan sampai terjadi. Makanya beruntung kita yang dituntun oleh Allah bisa ngaji tauhid. Ya, walaupun kadang-kadang banyak ngantolnya, nggak apa-apa. Tapi yang penting masih ngaji. Alhamdulillah, ketimbang urung sama sekali masih ngaji, alhamdulillah. Ya, itu dulu pengajian kita. Nanti baru kita lanjutkan. Ya, lakin huwa ay kaunu hadithan muhalun. Dilanjutkan aja deh, tanggung. Ya, lakin huwa, akan tetapi dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, au kaunuhu hadithan, yakni keberadaannya baharu. Kalau seandainya Allah itu baharu, artinya ada penciptanya, ada pendahulunya, ada awalnya, dan juga akhirnya diakhiri oleh tiada. Maka dikatakan kaunu hadithan muhalun. Kalau Allah keberadaannya baru, muhalun, mustahil, akal tidak nerima. Idlau kana hadisan, kalau seandainya Allah itu hadisan baharu, lan tafa anhul qidam, tidak mungkin ada sifat qidam. Ya, tidak mungkin ada sifat qidam, karena sifat qidam itu keberadaannya tidak diawali oleh tiada. Ya, lakin intifa'u al-qidami, akan tetapi ketidaan qidam anhu daripada Allah, muhalun, akal tidak nerima alias mustahil. Li'annahu qad qamat dalilu ala wujubil qidami lahu ta'ala wa haitsu wajaba al-baqa lau ta'alahu ta'ala istihala alaihi didduhu. Ya, seandainya Allah dikatakan baharu, berarti tidak ada sifat qidam. Tidak adanya sifat qidam, muhalun, mustahil bagi Allah. Li'annahu, karena sesungguhnya qad qamat dalilu, telah berdiri tegak dalilnya, ala wujubil qidami, atas wajibnya qidam, lahu ta'ala, bagi Allah ta'ala. Ya, jadi Allah ta'ala wajib bersifat qidam, makanya Allah ta'ala juga wajib bersifat baqa. Wa haitsu wajabal baqa, dan seandainya wajib al-baqa, keberadaannya wajib al-baqa, lahu ta'ala istahala alaihi didduhu, yaitu ketidakadaan baqa'nya bagi Allah ta'ala, istahala, mustahil, alaihi didduhu, yaitu lawannya. Apa lawannya baqa? Fanian, yaitu binasa. Ya, jadi Allah tidak mungkin binasa, Allah tidak mungkin punah, Allah tidak mungkin hilang, Allah tidak mungkin tidak ada, Allah selalu ada. Ya, karena keberadaannya didahului, tidak didahului oleh tiada, begitu juga akhirnya tidak didahului oleh tiada. La awwala lahu wa la akhira lahu, tidak ada permulaannya dan tidak ada penghabisannya. Demikian kajian kita
Mungkin ada yang mau ditanya, silakan ditanya.